Ya udah jadi saya tidak sanggup dengan telonang. Kenapa sebetulnya kau masuk Islam? Aku bilang. Jadi dibilang ada ini kawanku di sini begini-begini, katanya ribut, berdoa. Kalau orang Kristen kan cuma apa aja dalam hati katanya. Ini ribut kali, tapi akhirnya aku tertarik baca ini apa Zakir Naik, tahap apa aja katanya. Jadi terkejut juga kan karena itu. Jadi iya, tapi kayak mana nanti bapak ini, bapak pengurus gereja, tua pengurus gereja, mama aja selama ini gagal kan gitu, mama masuk Islam kan. Baru berpikirlah, akhirnya Nita ini jawab apa kemarin jawaban itu, kalau udah ada niat, ya harus disegerakan gitu, nggak boleh ditunda-tunda katanya. Jadi makin merasa bersalah lah kan ya pula gitu kan, kok aku pula yang menghalangi kan gitu. Harusnya mendukung, harusnya mendukung gitu. Jadi kayak mana ya, udah menyerah gitu aja lah sama keadaan. Ya udah kalau memang gitu udahlah, nggak aku halangi, tapi bingung gitu kayak mana nanti ke selanjutnya kayak mana. Bisa ke sekolah nanti misalnya diputus JR itu, aku bilang kan pasti ada jalan mak katanya. Pede banget tuh hati itu. Jadi pasti ada jalan katanya. Ya syukurlah kalau gitu, carilah dulu di situ tempatmu biar misalnya kalau ada apa-apa kau bisa sekolah terus, aku bilang. Iya katanya. Nah itulah rupanya masuklah semester kedua. Semester kedua dia mungkin dah nggak nerima. Memang kutanyailah semua kawannya kan, belum ada keterlambatan waktu itu ya. Ada keterlambatan. Nah pas di situ pula lah adiknya ini mau masuk ke pelayaran yang nomor 2 SMA pelayaran. Jadi kasihan lah mak, masa cewek mau jadi supir kapal begini-begini, kayak mana nanti masa depannya kata. Jadi kayak mana kita buat gitu. Akhirnya gini aja lah, aku bawa aja lah dia ke Bogor. Emang bisa kau sekolahkan di sana gitu? Bisa katanya. Pede. Nah, diangkat juga adiknya kemarin, diangkat ke Bogor. Sampai di sana kira-kira berapa bulan itu ya? 3 bulan. 3 bulan. Nah 3 bulan ini malam juga dia. Ada kabar lah kalau si adiknya ini kesusahan juga, kesusahan di sana. Kayak mana kemarin dia? Karena posisinya beasiswaku jadinya diputus waktu itu. Jadi oleh itu kan dibawakan 1 tahun setelah beasiswaku diputus, 2016. 2015 aku masuk. Semester 1 masih kuterima uang beasiswa. Semester 2 itu kan udah aku terima lagi. Itulah yang kasus-kasusnya kayak mana, aku tanya sana sini, aku tanya pengurus beasiswa, aku tanya kampus, jawabannya nggak tahu. Dan akhirnya aku minta surat pemutusan beasiswa, alasannya strip aja gitu. Satu sisi Ola itu adik nomor 2 udah mau sekolah, tapi dia nggak masuk di SMA Plus ya, nggak masuk dia. SMA Plus gak jadi masuk. Bingung lah dia mau ke SMA mana. SMA Katolik yang aku SMA udah nggak mungkin, karena aku udah masuk Islam kan, susternya udah tahu aku masuk Islam gitu. Udah bermasalah. Jadi bingung lah dia mau kemana, nangis lah dia. Itulah nyoba ke pelayaran pun nggak masuk juga. Akhirnya dia minta tolong, makanya aku bawa ke Bogor. Padahal saat itu aku juga aku masih kuliah, tapi belum udah nggak ada lagi beasiswa kan mak. Aku masih kuliah semester 2 tuh, tapi udah nggak turun uang sakuku, mengandalkan uang tabungan kalau waktu itu. Tapi aku masih boleh kuliah karena ada kelonggaran dari kampus waktu itu sampai UAS kalau nggak salah. Sampai UAS lah, sampai udah keluar nilaiku UAS. Mau masuk semester 3 lah yang udah nggak bisa lagi dikasih keringanan, karena semester 2 udah nggak dibayar kan. Jadi dipertanyakan sama kampus, mana ini pembayarannya nih Arnita katanya. Nah aku juga nggak bisa dihubungin bagian Simalungun tuh, bagian pemberi beasiswa tuh nggak bisa. Itulah bawa lah deh jualan donat lah di situ. Aku udah mulai lah di situ jualan donat pagi. Iya, baru dapat lah berita juga dari si adiknya ini kan. Dia minum air keran waktu itu. Minum air keran lah dia. Kenapa kok minum air keran? Iya, aku pulang aja lah, soalnya udah susah di sini. Susahnya kayak mana? Kita itu pun udah nggak kuliah, itu udah kerja. Kerja apa? Nggak tahu, luntang-lantung, nanti datang jam 12. Kadang aku dimarahi ibu kos karena katanya isu waktu itu
kakaknya itu kerja jadi wanita malam, penghibur gitu. Padahal aku itu kerja sip malam di McDonald's waktu itu, karena aku kan paginya jual donat, terus siangnya aku ngelesin anak dosen yang SMP SMA, karena kan dulu aku Olimpiade Kimia kan Mak. Baru sorenya jam 5 sampai jam 1 malam aku jadi pramugarinya ini, pramusajinya McDonald's kayak KFC gitu kayak Mak. Yang ngelayanin KFC tapi McDonald's ayam gitu, ayam crispy lah. Di Bogor itu ada di Tanah Sareal itu. Di situ aku. Jadi malamnya kan bisa aku bawa ini nasi sama ayam crispy untuk olah sarapan pagi gitu kemarin. Jadi 3 kerja lah aku satu hari. 3 kerjaan satu hari. Pas apalah kemarin itu yang aku datang sana, belum datang sana, pas dia mau isi rapot, dia isi nilai rapot. Jadi dipersulit juga, nggak ada nilai agama Kristen kan. Jadi kuhubungilah pendeta kami yang kebetulan orang Tiga Ras, Marga Turnip yang pendeta di Bogor. Jadi minta tolong supaya dikasih nilai lah anakku ini biar terus lanjut bisa sekolah di sana. Jadi orang itu mempersulit gitu, udah minta tolong sana, minta tolong sini, tapi tetap mempersulit. Akhirnya udahlah Nang, kalau memang ada situ yang bantu biar masuk Islam, mau kau kan? Iyalah, biar kayak itu aja, aku susah rasaku di sini Kristen sendiri katanya. Biar bisa ada kawan katanya gitu kan. Jadi kami diam-diam aja sama bapaknya ini, nggak kasih tahu kalau si Flora juga mau masuk Islam waktu itu. Karena bakal marah. Bakal marah, kakaknya belum kelar, adiknya lagi nih nyusul. Aduh, udah gimana lah ini, udah nyerah aja lah waktu itu kan. Jadi dia juga cerita, aku numer keren loh Mak, uangku udah habis. Baru Ita juga nggak tahu berapa gajinya, kayaknya dia pun udah hajab itu sana sini katanya gitu. Udah bingungan katanya. Udah uring-uringan juga katanya. Jadi sesak napas lah juga di kampung kan. Kupala-palai lah. Setelah dia itu masuk Islam ya kemarin ya udah lepas lah. Terus masuk juga ke yayasan ya kemarin, masuk ke yayasan Asa Anak Bangsa itu kemarin, dibantu sama kawan-kawannya juga. Jadi karena dia udah di sana, datanglah aku ke Bogor waktu itu mengambil baju-bajumu ya di rumah kosan ibu itu, karena ditelepon terus suruh ambil barang-barangnya anaknya Bu katanya biar bisa masuk lagi, padahal belum habis apanya kan. Udah dibayar per 3 bulan. Kami bayar loh full uang kosannya, tapi kayak diusir gitu karena aku pulang malam gitu. Jadi disitulah aku nangis waktu itu kan, sedih juga lah karena ibu kos itu kayaknya waktu itu nggak verifikasi dulu, nggak nanya-nanya dulu, tahu-taunya udah jauh dari kampung. Ibu itu langsung cerita kalau anakku itu katanya udah jadi sedih dan sanggup Nang. Katanya anakku ini jadi penghibur wanita malam, pulangnya jam 12. Di situ sedih kali aku rasai, udah jual diri, udah jadi katanya itu. Sedih lah, jadi pala-pala juga lah waktu itu kan. Kami beresin lah semua barang-barangnya situ. Aku masih ingat itu, ku junjungi gitu. Ku angkat lah, ku borong lah satu angkot, ku bawa lah semua ke yayasan. Titip di sini dulu Bunda gitu, soalnya nggak ada uang kan, mau bawanya pulang juga kayak mana gitu. Jadi tapi nggak bisa terima itu tadi. Kenapa lah anakku jadi seperti itu kan gitu kan, kita percaya aja soalnya udah orang tua yang ngomong kan gitu, yang punya kosan. Saya lo Bu lihat sendiri kalau malam dia diantar laki-laki 2 orang jam 12 malam katanya. Saya nggak mau kosan saya ini jadi najis tahap apa katanya gitu. Jadi bagus keluar aja semua katanya gitu. Jadi kayak mana ya, kalau dituduh mencuri atau apa tadi mungkin masih bisa terima lah anak kita kan, tapi kalau disebut lah jadi wanita apa, itu sakit kali hatiku waktu itu. Masih ingat aku sama ibu itu, kok tega ibu itu kayak gitu ya gitu. Jadi habis dari situ ke sekolah lah, datanglah ke sekolah anakku si Wilda. Di situ ketemu sama bapak guru juga ibu guru, cerita-cerita panjang lebar. Terus mereka bilang kalau si Wilda Bu mungkin udah lumayan lah, udah di yayasan. Terus kalau si kakak itu
cobalah nanti kami cari tahu katanya, entah kayak mana perjalanannya, karena kami pun belum tahu apa masalahnya di IPB, kenapa nggak dapat beasiswa waktu itu gitu. Jadi itulah kan, udah selesai lah masalah adiknya ini, tinggal si kakak inilah sekali-sekali ngasih uang jajan, entah apanya lah gitu kan. Baru udah beres lah dia, nggak masuk pikiran lagi. Terus lanjutlah masalah kakaknya ini, telepon lah lagi kan, coba mama ke dinas katanya, ke dinas pendidikan, tanya dulu kenapa uang beasiswa aku nggak cair katanya. Jadi ke dinas lah kami, ya kayak bola lah, kami ke dinas ini lempar sana, lempar sini, terus selama 6 bulan kami ke dinas udah nggak ada artinya, capek-capekin aja gitu. Jadi kutanya lah kawannya, ada yang D3 agak jauh lah dari kampung kami ini, tapi dia saudara dari kepala BKD Simalungun kan. Nah itu kadis dulu, itu kadis di Simalungun. Jadi kesempatkanlah ke kampungnya di Banjaran itu, kutanya lah. Dia belum di rumah, tapi orang tuanya, mamanya kan, cobalah dulu Inang telepon anak Inang itu, apa yang ditahu soal Sinita, kenapa nggak cair beasiswanya gitu. Jadi tanpa sepengetahuan anaknya itu ditelepon mamanya itulah kan, kalau aku di rumah itu nggak kasih tahu gitu. Jadi ditelepon anak Inang. Jadi dicari tahu lah, ternyata katanya karena masuk Islam. Waktu itu ada orangnya, anaknya katanya dulu waktu datang ada yang lapor, Pak ada yang masuk Islam, ada yang mualaf gitu. Siapa namanya? Arnita Rodelina Turnip. Ya nanti kita keluarkan. Itulah katanya. Tapi jangan kasih tahu. Kalau aku kasih tahu ya mak, katanya bahaya katanya gitu. Ini mamanya di sini katanya. Iya ngamuklah anaknya, mamanya bahaya lah nanti aku ini katanya kan. Jadi enggak aku kasih tahu pun aku bilang. Nah jadi udah tahu lah aku kena masuk Islam katanya, isu yang terjadi di sana. Jadi pulang lakukan kayak mana lah caranya ini gitu. Akhirnya bolak-baliklah ke dinas, kujumpailah Pak kebetulan Pak kan sekretaris dinas dulu, dia Muslim. Jadi kalau ke Muslim kan mungkin masih adalah bantuan kan gitu. Pemikirannya begitu. Kami kenyataannya gitu. Kenyataannya. Jadi kujumpailah minta tolong sama bapak itu kan. Ya kayak gitu juga, sama juga, bola sana bola sini gitu. Jadi kemana lagi lah ini kan, udah kamu yang Muslim pun kayak gitu gitu. Jadi bingung lah. Akhirnya kan dulu ada radio itu kan, kami ada radio di ladang, sering putar-putar radio, ada radio hukum yang dipimpin Pak Monang Saragih dulu, itu pusatnya di Bandung itu. Radio Mora, itu radio hukum, masyarakat bisa ngadu ke sana semua, yang bisa dibantu gitu. Jadi ada konsultasi gratis gitu buat masyarakat. Jadi ku coba lah kan, ku telepon nyambung lah. Jadi ku ceritakan lah masalahnya, disuruhlah datang ke Siantar, ke ininya apa namanya itu, kantornya. Nah jadi sampai di sana kan adalah konsultasi hukum gratis itu tadi, diajari, terus dihubungilah Presiden Radio Mora Pak Monang Saragih itu kan, nanti kami somasi Bu katanya, kok udah lengkap semua apa aja kami somasi. Rupanya adalah kemarin yang kurang, supaya tidak terjadi fitnah atau bohong katanya, disuruhlah minta surat tanda pemberhentian kemarin. Pemberhentian dari mana nih? Dari IPB. Dan Simalungun. Dari IPB. Dari IPB. Karena kan dia di sana kuliahnya katanya, biar bisa kami somasi. Soalnya kalau nggak ada itu, ya bisa aja dibilang ini bohong, berita bohong katanya. Iya betul. Nah jadi ku coba lah, ku minta ke IPB, ku hubungilah Sinita, nggak bisa. Ku hubungi dosen PA-nya, kebetulan kami dulu terhubung kan. Nggak ada katanya. Jadi pada saat itu aku udah nggak mau lagi dihubungin, udah trauma, udah depresi dia waktu itu karena pernah dihubungin dibawa pulang disiram kencing babi. Jadi kayak, tapi pada saat itu aku nggak melakukan hal yang dibilang orang kayak menjadi wanita penghibur dan segala macam. Aku malah kuliah di UHAMKA. Iya, jadi pada saat itu pure kerja. Dan masalah yang dibilang ibu kosnya adik tadi aku diantar sama laki-laki, itu diantar sama temen satu kampus namanya Topik.
memang Iya. teman dekat, tapi nggak sama dia itu diantar sama adiknya yang laki-laki kayak mak, adiknya laki-laki Iya, sama dia. ada topik. Ya dua laki-laki lah ya kan yang nganterin aku, karena memang pada saat itu aku udah nggak punya uang, terus kemana-mana itu Iya. bergantung pada minta tolong sama temen gitu. Itu memang ibu kosnya agak-agak itu, padahal udah dibayar 3 bulan. Iya. Nah, itulah. Jadi mama mintanya sama siapa dapatnya? Kan Harus. dariku udah nggak bisa tuh, aku udah nggak Nah. mau ditelepon, nggak mau apa-apa segala macam, nggak mau lagi pokoknya. Datanglah balik lagi ke Bogor. Hmm. Balik lagi ke Bogor, langsung ke IPB, jumpa ke ini, ke kehutanan, bagian apa kemarin, departemen akademiknya, ke departemen lah. Jumpa ke sama bagian akademik lah. karena Akademik. kebetulan Pada saat itu aku lulusan kehutanan ya, masih ada iya, ya, masih di BB. kehutanan. Waktu itu kan yang jaga malam di Yayasan Anak Bangsa itu kerja di Pahutan, Pak siapa dulu? Oh iya, ada Ah. bapak itu. Jadi Bapak itu sarannya coba ibu tanya ke departemen aja, mana tahu ada di sana katanya. Jadi ke sana lah aku datang, tapi orang itu nggak ada juga, nggak bisa kasih gitu. Akhirnya nol semua lah, udah habis uang kan, tenaga nol semua. Jadi kujumpain lah pendeta yang di Bogor itu, karena ada dosen di Bogor itu, dosen Kristen juga, guru besar. Siapa Pak siapa kemarin itu ada Nggak tahu 3. lagi. Nah, Marga Purba 1, Jan Horas. Nah, itu kan dosen besar juga itu. Oke. Nah, jadi dihubungkan. Aku kan minta surat pemberhentian supaya bisa dibawa ke jalur hukum, tapi orang itu malah menyarankan supaya dia ini ditemuin supaya bisa ditarik kembali gitu, diajak kembali gitu. Ke Kristen. Iya gitu. Jadi karena mungkin dia itu udah kena bayat katanya. Apa tuh bayar? Di bayat itu kayak cuci otak gitu. Nggak cuci uang ya? Bayat katanya. Jadi kita waktu itu kan masih kayak mana lah ya, masih lugu, ISIS pun nggak tahu, nggak paham lah. Akhirnya ya ikut aja saran orang itu gitu. Akhirnya kan nol lah. Tapi karena Pak Monang Saragi itu tetap itu harus ada Bu, kalau enggak ibu nggak bisa kemana-mana katanya. Nah, akhirnya lewat ada anak BEM, siapa kemarin? Martin. Nah kebetulan dapatlah dari anak-anak kuliah kan, karena mau pulang itu minta tolong, ceritalah kan anak kuliah. Jadi coba ibu ke BEM aja, angkatannya dulu, mungkin bisa dibantu tahu kayak mana kisahnya kayak gitu. Jadi ketemulah sama si Martin. Jadi tolonglah carikan ini, kan kau dekat sama Pak Jan Horas atau apa siapa, ceritakanlah ini maksudnya baik kok, kalau ini dapat nanti supaya dia entah kuliah kemana pun jelas gitulah. Kemarin aku Ada itu trik minta mama tolong. biar dapat. Iya, itu sebetulnya trik gitu supaya orang itu mau membantu lah gitu. Karena orang itu waktu itu kayaknya suka kalau si Nita ini memang keluar dari PB itu gitu, nggak tahu kenapa lah gitu. Jadi saya ikuti juga cara orang itu kan. Nah ya udah tolonglah gitu. Kebetulan arsip IPB itu kan bagus, mungkin dapat lah dari si Martin ini. Langsunglah di WA kan, di email kan dulu, di email. Nah dapat di email langsung bawa ke Radio Mora. Nah di situ barulah disomasi lah Pemkab Simalungun. Disomasi, somasi pertama nggak ada jawaban, somasi kedua nggak ada jawaban. Akhirnya Pak Monang itu menyarankan supaya ini ibu cabut aja, kan kita kalau melapor kan ada dikuasakan ke mereka gitu, biar orang itu yang mengurus. Jadi itu dicabut. Dicabut biar ibu bebas minta tolong kemana lagi katanya. Nah jadi sebetulnya cabut kuasa itu nggak boleh dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan, paling nggaknya 6 bulan gitu baru boleh cabut kuasa. Itulah bantuan dari Mora. Jadi orang itu beri kuasa kembali supaya kita bisa lapor ke mana-mana gitu. Jadi itulah bantuannya. Mungkin terselubung lah itu karena Pak Monang Saragi kan situa juga, jadi tahu dia kayak gitu ya. Mungkin daripada banyak apa nanti kan dibuangkan aja, serahkan aja sama yang lain gitu. Nggak enak lah dia sama Pak juga kan, sama-sama orang itu pengurus gereja gitu. Nah jadinya dicabutlah kuasa ini. Aku larilah ke DPR PKS lah yang kujumpai waktu itu ke Tebing, karena dekat dari kampung kota Tebing, Tebing Tinggi. Nah di situ ku cari-carilah kantor PKS. Kebetulan diantar tukang beca inilah ke kantor PKS,
ketemulah sama Pak Muheri, itu pengurus di kantor PKS. Jadi ku ceritakanlah semua. Kebetulan Pak Muheri ini bagian hukum dari USU. Nah, dialah yang kasih saran gitu. Oh, kalau kayak gini masalahnya Bu, ini coba Ibu ini katanya jumpai yang harus di atasnya gitu, harus di atasnya. Ini kan bupati, masalahnya ke Pemkab Simalungun harus yang provinsi gitu. Ibu sanggup katanya gitu. Jadi kayak mana lainnya Pak, atau ke ombudsman, itu kan bagian pendidikan katanya gitu. Tapi sebatas itu aja beliau apa gitu, nggak bisa mengantarkan atau apa, nggak ada gitu. Sebatas cara lah, saran gitu. Nah jadi sebelum itu pernah juga lah, tadi terpotong itu, waktu ke dinas pernah kami disuruh lewat PMS, Partua Maujana Simalungun kan. Karena udah mentok ke Kadis, kujumpailah Partua Maujana Simalungun, pengetua adat Simalungun lah waktu itu namanya. Jadi ku jumpain bapak itu waktu itu Pak Japaten Purba. Jadi disarankan langsung aja lah Ibu minta tolong ke Pak Bupati, orangnya baik itu katanya. Dia kan nggak tahu masalahnya kayak mana kan. Jadi dia kayak mana cara jumpahnya Pak? Ya udah pagi-pagi Bu, tunggu aja di depan Hotel City Simalungun, depan kantor bupati. Nanti bapak itu selalu jogging. Udah Ibu ceritakan aja, dibantu itu baiknya bapak itu katanya. Jadi gitulah kami buat, kami jumpailah pagi-pagi jam-jam 6. Nah, ketemu sama bapak itu, sama Kadis, sama kepala BKD, semualah pejabat-pejabat yang di sana kan. Jadi ada apa Bu katanya? Ini Pak, anak aku menghilang waktu itu kan, Sinita menghilang, nggak tahu di mana. Makanya adiknya pun bingung waktu itu kemana gitu. Dia udah menghilang, kami udah putus kontak waktu itu. Yang dia di UHAMKA kami putus kontak. Karena dia takut kami jemput balik kan itu kemarin. Jadi udah menghilang. Tolonglah Pak, Bapak bantulah cari. Oh gini aja lah, Ibu lapor aja ke Polres katanya. Kata Pak. Jadi oh gitu ya. Pergilah kami ke Polres. Langsung ke Polres. Sampai di Polres, masalahnya apa katanya. Jadi ku ceritakanlah semua masalah yang isu-isu tadi lah, semua ku ceritakan. Akhirnya Polres bilang, udah Bu, Ibu apakan aja, mediakan aja ya, mudah-mudahan semua membaca nanti. Kan ada yang kenal, mungkin ada yang ngasih tahu, jadi semua membantu katanya gitu. Kalau memang dia hilang katanya, foto nanti wajahnya biar kan kalau orang hilang itu nampak itu katanya gitu. Jadi ya ketemulah kami sama wartawan. Jadi ku ceritakan, dimediakan gitu. Itulah mula-mula dia masuk di media. Waktu itu dia masih fotonya pakai baju SMA, rambutnya panjang itu. Judulnya beasiswa diputus sepihak, kuliah Harita gantung. Itulah mula-mula masuk koran dia. Tapi satu hari korannya tutup. Kenapa tuh? Paginya terbit, sorenya udah menghilang. Kenapa tuh? Nggak tahu, mungkin udah disogok wartawannya. Seharusnya kan berita naik terus ini ya, harusnya. Mungkin disogok, tak kayak mana yang banyak duit kan. Itulah ngerinya masyarakat kecil melawan ini pejabat. Jadi habis itulah ke Mora kemarin, itulah kelanjutannya yang terpotong tadi. Jadi sampai tadi di PKS Tebing Tinggi ya Pak Muheri. Jadi udah tahulah sedikit caranya, berarti harus ke atas kan gitu. Jadi kuberanikan juga lah. Ini usahaku udah kecoba lo di kampung. Adiknya masih kecil waktu itu, penyakitan pula lah dulu. Yang berapa ya Dewi itu? Masih umur 2 tahunan. Ya? Dia juga penyakitan kemarin, kurang sehat kan? Kurang gizi lah. Baru di situ pula lah aku harus meninggalkan dia. Adiknya saat masih SMP kelas 1. Jadi dulu kan aku punya warung. Jadi sampai sekarang punya. Tarik lah isi warung inilah yang aku sana sini kan pakai dana. Itulah aku ambil sampai tutup warungku kemarin. Udah besar dulu warungku, tutup itu. Pernah ngurusin ini sana sini kan. Jadi pergilah ke Medan. Disitulah aku mula-mula datang ke kantor ombudsman di Majapahit. Dulu itu Majapahit. Ombudsman Sumatera Utara ya. Tapi di situ yang diterima, masukkan berkas, ada terima berkas kembali kan, tanda terima berkas. Tapi ternyata berkasku ditimpa. Yang nggak diurus gitu ya? Nggak diurus, di bawah terus. Jadi kulayangkan lagi lah ke Bogor.
Waktu itu ada ketemu Ke Bogor sama di mana? kantor Ombudsman Bogor. Oh. Waktu itu ada yang ngajari, ketemu di pesawat. Waktu itu mula-mula ke Bogor kan naik pesawat. Ketemu sama ada ibu-ibu orang Bangka Belitung, namanya lupa udahan, tapi ibu itu karena buru-buru dia cuma bisa menyarankan, dikasih nomor, coba ibu hubungi ini Ombudsman Bogor. Nah nanti orang Bogor yang mengapa ke Sumatera Utara kayak gitu, karena lokasi kejadian di Sumatera Utara, nanti yang Sumatera Utara yang mengurus katanya. Jadi nomor itulah ku pergunakan kan, ku kirim lagi lewat online, minta tolonglah sama orang, di email kan lah ke Bogor lagi, ke Ombudsman Bogor. Surat-surat tadi berkas sudah segini, aku ngelapor sana sini kan ku kumpul, itulah lagi ku kirimkan sana fotokopi gitu. Jadi itu pun nggak naik-naik juga, sampai ke Ombudsman Jakarta pun nggak naik-naik juga. Akhirnya disitulah aku bertekad ya, oh bapaknya gini, karena kasihan mungkin bapaknya nih udah habis lah, kami udah berantem terus, bapaknya pun udah nggak honor lagi waktu itu, karena malu di sekolahan kan. Dia dulu di SMP Negeri 2 terakhir jadi guru K2. K2 waktu itu dia 2013 itu ikut tes K2 dia, tapi kalah karena nggak tahu kenapa dulu itu, padahal udah lama dia honor itu. Baru tahankan aja Pak, nanti ada pengangkatan kata orang kan. Tapi karena ada isu anaknya kemarin kan diisukan ISIS lagi. Setelah yang pulang yang kami jemput kan dia menghilang, nggak kasih kabar. Jadi kata orang-orang kampung semua dia udah ISIS, udah teroris gitu. Apalagi dia dulu pakai baju panjang-panjang, pakai apa, pakai cadar itu. Jadi udah ISIS, udah ke Suriahnya itu katanya gitu, udah pemuas nafsu. Emang katanya. gampang ke Suriah. Baru suster juga kami hubungi kan, aduh Pak, udahlah, udah ISIS lah itu, udahlah, udah hancur lah, tak apalah katanya. Jadi sedih lah aku kan, betulnya ini apa cemana, tapi feelingku enggak gitu. Makanya biar apa kalian bilang aku tetapnya aku perjuangkan, mesti dapat punya anakku itu di mana, gitulah aku terus waktu itu, biar apa yang terjadi gitu kan. Jadinya berangkatlah aku ke Medan. Berangkat aku ke Medan pas bulan suci Ramadan lah itu, kemarin itu. Jadi masuklah aku ke kantor gubernur. Masuk ke kantor gubernur, 1 hari aku di ruang konsultasi dibuat orang itu. Nggak diopenin? Nggak diopenin, cuman udah terima, udah tulis buku tamu kan, ibu siapa, dari mana, ada urusan apa, keluarga kayak mana, katanya gitu. Jadi aku jawablah masyarakat biasa mengurus anak aku, ada masalah begini-begini di PB. Jadi diantarlah ke ruang konsultasi. Suruh tunggu sampai 1 hari, bayangkan Bu, sampai 1 hari, sampai jam 5, jam 8 masuk, sampai jam 5. Cuma ada aqua di situ, Nggak makan juga? Nggak makan juga. Waduh. Sampai nggak boleh makan, Mama keluar. Orang katanya suruh tunggu, nanti kalau aku keluar tak datang orang itu pula alasan orang itu kan gitu. Aku udah nekat gitu, nunggu aja Harus gitu. selesai dulu baru makan gitu. Selesai dulu lah baru makan gitu. Sampai udah 3 orang datang sana. Bin dari Sekda Nias, baru 1 entah dari mana kemarin itu, selalu ada yang datang orang kantor menjumpai, ngomong-ngomong. Karena udah bikin appointment mungkin kan. Jadi makan belum. Aku dibiari terus gitu. Jadi yang kayak gini ya pelayanannya di jadi pejabat ini, pikirku kan. Akhirnya jam 5 keluar pulang aku juga, nggak ada orang pula lagi di situ kan. Nggak ada yang tutup juga, udah selesai gitu. Udah selesai. Jam kantor udah Pulanglah Bu, udah jam apa semua ini, tinggal sendiri katanya. Pulanglah aku. Jadi berpikirlah.